Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Merpati Indonesia ya teman-teman. Eh, Selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia yang sudah subscribe di channel YouTube Merpati Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh ya teman-teman kalian subscribe channel Merpati Indonesia, yaitu channel yang membahas seputar merpati, tempat untuk sharing pengalaman ya teman-teman, dan juga tanya jawab seputar merpati ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang bertanya kepada saya. Nah, tentunya yang perlu digarisbawahi, saya akan menjawab itu dengan semampu saya ya teman-teman, atau sebisa saya yang saya tahu ya yang akan saya jawab ya teman-teman, menurut pengalaman saya yang saya dapat selama bermain merpati ya teman-teman. Oke, kita mau coba lihat pertanyaannya ya teman-teman. Ini sudah ada pertanyaannya, yaitu ada pertanyaan dari Mas Dedi Prayugo ya teman-teman. Kapan waktu terbaik melatih merpati rumahan? Begitu ya teman. Waktu terbaik untuk melatih merpati rumahan, mungkin yang dimaksud sama Mas Dedi tadi itu mungkin dari piyik ya teman-teman. Nah, ini saya akan sedikit bercerita bahwa saya itu terlahir dari keluarga yang suka merpati ya teman-teman, terutama untuk merpati tomprang ya teman-teman. Kebetulan bapak saya itu salah satu penghobi merpati tomprang ya teman-teman, yang berada di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah ya teman-teman. Tepatnya di belakang Pasar Wonokrio Gombong. Nah, jadi ini kebiasaan saya melihat bapak saya itu dari kecil itu, dulu kalau beliau punya piyikan merpati tomprang itu biasanya pada bulu 4 ya teman-teman. Bulu 4 ketika merpati piyik jantan itu sudah berancah atau bandol, itu biasanya akan dicarikan pasangan atau dijodohkan ya teman-teman. Jadi piyik kurang sisa 4 dijodohkan, nanti giring, pertama giring hanya akan untuk pengenalan aja dengan betina ya teman-teman. Biasanya itu akan dilakukan, merpati piyik itu biasanya akan disuruh ngeram dulu selama 1 kali ya teman-teman. Nah, setelah mengeram 1 kali, itu biasanya merpati tomprang itu, piyik itu mulai dilatih deket ya teman-teman, ditarik-tarik deket seperti itu ya teman-teman, ditarik-tarik deket sampai nanti jauh kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan kapan waktu terbaik melatih merpati rumahan, itu kalau dari piyik ya rata-rata kalau untuk di tomprang itu biasanya di bulu 4 ya teman-teman, bulu kurang 4 biasanya udah mulai dilatih. Itu sepengetahuan saya yang saya lihat dari bapak saya dulu, begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Masih ada pertanyaan lagi ini. Nah, ini dari Mas Muji ya teman-teman. Muji Doroku. Apakah warna merpati mempengaruhi kemampuan terbang atau kecerdasan merpati? Nah, ini pertanyaannya bagus ya teman-teman. Apakah warna merpati mempengaruhi terbang atau kecerdasan merpati? Nah, kalau menurut saya itu
Tidak ya teman-teman, warna itu tidak mempengaruhi kinerja merpati ya, ataupun kecerdasannya juga tidak dipengaruhi oleh warna, mau warna megan, mau warna coklat atau gambir atau kelabu atau yang lain, itu tidak ya teman-teman. Jadi kalau kemampuan merpati itu biasanya itu diturunkan oleh indukannya ya teman-teman. Jadi kemampuan itu dipengaruhi dari genetiknya ya teman-teman. Nah, sedangkan kecerdasan juga sama ya teman-teman. Kecerdasan juga itu dipengaruhi oleh genetiknya ya teman-teman. Kalau gennya itu burung itu cerdas, ya kemungkinan menurun ke anaknya juga cerdas ya teman-teman. Tapi walau secerdas apapun, kalau kita ngelatihnya asal-asalan ya bisa saja hilang ya teman-teman. Jadi walaupun kita punya merpati cerdas ya teman-teman, tetap kita harus melatihnya itu secara bertahap ya teman-teman. Dari deket kayak gitu, nanti lama-lama dijauhin kayak gitu ya teman-teman. Sama kayak di merpati tomprang, di merpati balap ataupun merpati kolong juga sama ya teman-teman. Dari deket-deket dulu baru nanti bisa jauh. Nggak bisa walaupun cerdas, kita punya merpati umpamanya ini cerdas banget nih, ini terbangan 1 kilo dia pulang kayak gitu, besok atau nanti setelah dari 1 kilo pulang langsung kita lepas di jarak 4 kilo misalnya kayak gitu ya, itu kemungkinan hilang ya teman-teman. Karena secerdas apapun ya kalau di eh, main ngelatihnya ngasal kayak gitu langsung jauh kayak gitu ya, merpati mungkin bisa saja hilang ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu untuk kecerdasan merpati itu tidak dipengaruhi oleh warna. Jadi dari genetiknya juga pola latihannya ya teman-teman. Walaupun cerdas, pola latihannya asal-asalan itu juga memungkinkan burung menjadi hilang kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini masih ada lagi ya teman-teman, jangan di skip biar teman-teman itu nggak salah paham ya teman-teman, nggak salah paham dengan apa yang saya jawab di sini. Karena sekali lagi ini jawaban dari sepengetahuan saya ya teman-teman. Mohon maaf bukan bermaksud menggurui atau apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman di luar sana. Mas mau tanya, apakah merpati yang jika dipegang kakinya menyilang membuat merpati nggak mau turun? Oh iya iya iya. Nah ini kebetulan ya teman-teman, kebetulan di kandang saya juga ada merpati yang kalau dipegang itu kakinya itu menyilang ya teman-teman. Pada umumnya merpati kan kalau dipegang kakinya lurus seperti ini ya teman-teman ya. Ini lurus kayak gini sejajar nggak menyilang. Nah ini akan saya kasih lihat merpati yang kalau dipegang itu kakinya menyilang ya teman-teman. Ini saya ambil merpatinya dulu. Nah ini merpatinya ya teman-teman. Nah ini tuh memang kalau dipegang secara normal, kita megang merpati biasa itu dia menyilang kakinya seperti ini teman-teman. Nah nih kelihatan ya menyilang ya teman-teman, menyilang. Jadi nggak lurus kayak gini kayak merpati pada umumnya. Nih ini kelihatan ya teman-teman ya, ini lurus. Nah dia itu memang kalau kalau kita pegang, kita ambil langsung kita pegang, dia akan seperti ini, menyilang. Nah untuk jawabannya apakah merpati dengan pegangan kalau dipegang kakinya menyilang itu nggak mau turun, jawabannya enggak ya teman-teman. Karena ini adalah salah satu contoh merpati saya yang dengan pegangan itu kakinya menyilang ya teman-teman. Tapi walaupun kakinya menyilang itu dia tetap mau turun ya teman-teman. Walaupun menyilang dia itu mau turun. Karena faktor yang mempengaruhi merpati untuk turun itu bukan masalah
kakinya ya teman-teman, tapi faktor yang mempengaruhi merpati mau turun itu setahu saya itu adalah paruh sebagai titik pusat gravitasi, terus leher ya teman-teman, lehernya itu sebagai tumpuan ketika dia turun ya teman-teman, terus sayap, lar ya teman-teman, kelenturannya itu pengaruh kepada turunnya merpati, terus juga bentuk dada ya teman-teman, bentuk dada dan juga capit udang ya teman-teman. Jadi kalau untuk kaki yang menyilang menurut saya itu tidak mempengaruhi turunnya merpati seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, merpati dengan kaki yang menyilang itu tidak semuanya itu nggak mau turun. Mungkin punya mas yang nanya ke saya itu mungkin nggak mau turun, mungkin bukan karena kakinya yang menyilang, mungkin karena burung itu lagi nggak giring. Nah itu juga pengaruh ya teman, kalau misalkan kita nerbangin merpati terus nggak giring kondisinya, nggak giring terus kita klepek ya itu nggak mau turun, dia akan cenderung muter dulu baru dia akan landing turun, begitu ya teman-teman. Nah itu jawaban dari saya mengenai merpati yang kakinya menyilang. Kalau ada salah ataupun kurang silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi seputar merpati ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, masih ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya bagus sekali teman-teman ya. Merpati rumahan maksimal terbang jarak berapa kilo bang? Oh iya. Merpati rumahan maksimal terbang jarak berapa kilo ya teman-teman? Ya kalau merpati rumahan ya teman-teman, merpati yang hanya dilatih diterbangkan buat rumahan ya teman-teman, kalau menurut saya itu nggak ada batasan ya teman-teman. Selama merpati itu masih mau pulang, masih bisa kita jauhin lagi ya teman-teman. Tapi kalau untuk merpati aduan tomprang itu ada peraturannya ya teman-teman. Untuk merpati aduan tomprang itu ada peraturannya. Jadi yang sampai sekarang saya masih tahu itu yang masih aktif untuk tomprang itu ada di daerah Muntilan ya teman-teman, di Panggung Karangwatu itu, Panggung Karangwatu Muntilan. Terus ada di Cilacap ya teman-teman, di Cilacap itu di Lapak Sri Rama ya teman-teman. Terus ada di Jakarta juga banyak ya teman-teman, di Jakarta banyak, tapi yang saya tahu itu yang di Pondok Kopi ya teman-teman, di Pondok Kopi itu yang dulunya berada di Pulau Mas ya teman-teman. Nah mengenai pertanyaan maksimal jarak berapa kilo untuk merpati rumahan ya intinya nggak ada batasan selama masih mau pulang. Tapi kalau untuk merpati tomprang yang untuk aduan itu ada peraturannya ya teman-teman, ada batas maksimal untuk merpati itu diadu ya teman-teman. Nah untuk itu aturan itu jarak terbang itu masing-masing tempat punya peraturan ya teman-teman. Yang saya tahu dulu waktu di Gombong ya, di Kebumen itu, di dekat rumah saya itu, untuk aduan merpati tomprang di sana itu jaraknya itu sekitar 7 kilo ya teman-teman. 7 kilo dari lapak, dari kandang ya teman-teman, dari kandang sampai lepasan itu jaraknya 7 kilo ya teman-teman. Jadi waktu itu kandang kita itu ada di belakang Pasar Wonokrio Gombong. Itu untuk pelepasannya itu di
Rumah Makan Jakarta di Karanganyar ya teman-teman. Itu jaraknya kurang lebih 7 kilo ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang melatih merpati rumahan dengan sendiri untuk asal dilatih jauh kayak gitu, itu bisa lebih dari 7 kilo ya teman-teman. Saya pribadi punya pengalaman waktu itu punya merpati mangsen ya teman-teman. Merpati mangsen itu warnanya belorok. Waktu itu saya punya itu, saya latih itu terbangan paling jauh itu sampai Wonosobo ya teman-teman. Dari saya itu di Banjarnegara ya teman-teman. Berarti kurang lebih ada sekitar jarak 40 kilo ya teman-teman. Waktu itu saya itu latihannya ikut merpati pos ya teman-teman. Jadi kalau di sini itu saya waktu itu ikut latihannya naga mas ya teman-teman. Jadi saya waktu itu malam minggu itu saya titipkan burung ke ke organisasi yang mengurus latihan merpati pos itu. Saya titip membayar ya teman-teman, membayar. Nah itu saya ikut latihan itu sampai Wonosobo. Nah di Wonosobo itu merpati saya nggak pulang ya teman-teman. Jadi waktu masih di daerah alun-alun Banjarnegara ya teman-teman, kurang lebih jarak 30 kiloan lah dari rumah saya itu masih pulang. Tapi waktu latihan minggu berikutnya dilepas di Wonosobo, merpati saya yang mangsen blorok itu nggak pulang ya teman-teman. Nah seperti itu dulu ya teman-teman video saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila jawaban saya ada kurang ataupun ada salah. Bisa tolong bantu di kolom komentar ya teman-teman, dibantu biar saya juga tahu kekurangan ataupun ada jawaban lain yang teman-teman tahu. Seperti itu ya teman-teman. Sekian video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa yang baru gabung subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain ya teman-teman di sosial media kalian. Ini video ini sifatnya hanya sharing ya teman-teman, sharing pengalaman ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.